Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suslinda Rahayu dengan NIM A1E119105, kelas R002, mata kuliah Prosedur Kelompok dalam Konseling, dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan di mana siswa diajak bersama-sama untuk saling bertukar informasi serta topik yang dibicarakan dan mengembangkan bersama permasalahan yang dibicarakan pada kelompok. Bimbingan kelompok adalah menyelesaikan suatu masalah yang diambil dari kelompok bersifat up to date dan menjadi permasalahan yang kemudian dibahas secara kelompok. Sedangkan konseling kelompok adalah satu dari beberapa jenis kegiatan kelompok terapi yang dapat dilakukan oleh para pelaku kesehatan mental di sekolah. Konseling kelompok juga dikenal sebagai sebuah tindakan konseling untuk membantu menangani masalah individu melalui dukungan antar pribadi atau dengan bahasa sederhananya sebagai kelompok pemecahan masalah antar pribadi. Tujuan bimbingan kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok secara kelompok yaitu supaya konseli yang dilayani menjadi mampu mengatur kehidupan sendiri, memiliki pandangan sendiri, tidak sekedar meniru pendapat orang lain, mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung sendiri efek serta konsekuensi dan tindakan-tindakannya. Tujuan konseling kelompok yaitu diharapkan siswa mampu untuk menangani masalah, tidak hanya menyelesaikan, tetapi juga bisa mengembangkan masalah tersebut dan menghadapi masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Memberikan dukungan dan membuat konseli atau anggota menyadari bahwa orang lain mengalami tantangan yang serupa. Adapun asas-asas dalam bimbingan dan konseling kelompok, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini setiap pelaku akan konseling, apapun yang dicurahkan oleh konselor harus menjaga kerahasiaannya dan asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini diwujudkan agar tercapainya bimbingan dan konseling kelompok secara baik. Dan asas kerelaan konseli maupun konselor atau anggota secara sukarela dalam melakukan bimbingan dan konseling kelompok. Asas kenormatifan yaitu keterbukaan dan bersifat etis. Corey 2012 menjelaskan terdapat 6 karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor atau pemimpin, yaitu yang pertama, presence, kehadiran. Yang kedua, personal power, yaitu kekuatan pribadi. Yang ketiga, courage atau keberanian. Yang keempat, willingness to confront oneself, ketersediaan untuk mengonfrontasikan diri sendiri. Yang kelima, sincerity and authenticity, ketulusan dan autentik. Dan selanjutnya, sense of identity, rasa identitas. Dan yang selanjutnya, belief in the group process and enthusiasm, percaya diri akan pada proses dalam kelompok dan antusias. Selanjutnya, inventiveness dan creativity, daya cipta dan kreativitas. Dan selanjutnya, portrait of highly effective therapist, gambaran atau terapi yang sangat efektif. Perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pada bimbingan kelompok, pengembangan pribadi, pembahasan masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Waktu pelaksanaannya bisa lebih kurang dari 15 orang. Kelompok homogen ataupun heterogen, kelompok kecil, aktif membahas permasalahan atau topik umum tertentu yang hasil pembahasannya itu berguna bagi seluruh anggota kelompok.
yaitu berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, menyumbangkan bagi pembahasan masalah, menyerap berbagai informasi untuk diri, interaksi multiarah, dan mendalam dengan melibatkan aspek kognitif, umum, dan tidak rahasia. Kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat pembahasan dan pendalaman yang dilakukan. Evaluasi keterlibatan anggota, evaluasi isi kedalaman pembahasan, evaluasi dampak pemahaman dan dampak kegiatan terhadap anggota dengan guru pembimbing konselor. Prosedur operasional bimbingan kelompok SPO bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dapat dilaksanakan dengan baik manakala direncanakan dengan baik pula. Proses merencanakan sampai dengan melakukan laporan bimbingan kelompok merupakan standar prosedur yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Standar prosedur operasional bimbingan kelompok dilaksanakan dengan baik dan Prayitno dan MT 2004 menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Penjelasan keenam prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, dan menetapkan fasilitas layanan, serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, dan selanjutnya mengorganisasikan layanan bimbingan kelompok. Menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan perakhiran. Evaluasi bimbingan kelompok, menetapkan evaluasi, materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Menganalisis hasil evaluasi, menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Tindak lanjut, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan tindak lanjut. Selanjutnya laporan, menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan laporan. Prosedur bimbingan kelompok menurut Kemendikbud 2016 meliputi prabimbingan, pelaksanaan, dan pasca bimbingan. Yakni prabimbingan menyusun RPL, rencana pelayanan rencana program layanan, bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Yang kedua, pelaksanaan, pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Yang ketiga, pasca bimbingan, mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan konseling dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek kepribadian, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, topik, komponen layanan, bidang layanan, fungsi, tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode, teknik, alat atau media, sumber, bacaan, uraian kegiatan, dan evaluasi. Diskusi kelompok. Tujuan dari diskusi kelompok yaitu tidak hanya untuk memecahkan masalah, melainkan juga untuk mencerahkan
suatu permasalahan atau persoalan serta mengembangkan pribadi. Tipe diskusi kelompok yang pertama ada The Social Problem Meeting. Para siswa berbincang-bincang memecahkan masalah sosial di kelasnya atau di sekolahnya dengan harapan setiap siswa akan merasa terpanggil untuk mempelajari dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya, The Open-Ended Meeting. Para siswa berbincang-bincang mengenai masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan kehidupan mereka di sekolah sesuai dengan yang terjadi di lingkungan sekolah mereka. Dan yang ketiga, The Educational Diagnosis Meeting. Para siswa berbincang-bincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang telah diterima agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang baik dan benar. Prosedur diskusi kelompok. Menurut Tati Romlah 2006, pelaksanaan diskusi kelompok meliputi 3 langkah, yaitu perencanaan. Perencanaan ada yang pertama merumuskan tujuan diskusi, yang kedua menentukan jenis diskusi, yang ketiga melihat pengalaman dan pengembangan siswa, yang keempat memperhitungkan waktu yang tersedia untuk kegiatan diskusi, dan selanjutnya mengemukakan hasil yang diharapkan dari diskusi, misalnya seperti rangkuman, kesimpulan, dan pemecahan masalah. Dan selanjutnya pelaksanaan. Fasilitator memberikan tugas yang harus didiskusikan, waktu yang tersedia untuk mendiskusikan tugas itu, dan memberitahu cara melaporkan tugas serta menunjukkan pengamatan diskusi apabila diperlukan. Dan yang terakhir, penilaian. Fasilitator meminta pengamat melaporkan hasil pengamatannya, memberikan komentar mengenai proses diskusi, dan membicarakannya dengan kelompok. Sosiodrama. Konsep dasar dari sosiodrama sendiri, pribadi seorang individu berkembang melalui proses bagaimana ia mereaksikan setiap stimulun dari luar dirinya dan bagaimana melakukan peranannya dalam hubungan dengan perasaan orang lain, dan dari status yang ia terima dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Tujuan dari sosiodrama sendiri adalah membantu peserta didik atau konseli memperoleh pemahaman yang tepat tentang permasalahan sosial yang dialaminya. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif sehingga diharapkan nanti tidak canggung menghadapi situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghilangkan rasa kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri. Yang keempat, membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain. Prosedur dan teknik sosiodrama. Yang pertama, persiapan untuk mengemukakan masalah dan tema yang akan disosiodramakan, kemudian diadakannya tanya jawab untuk memperjelas masalah dan peranan-peranan yang akan dimainkan. Yang kedua, membuat skenario sosiodrama. Tahap ini sebelum bermain peran, konselor menyiapkan skenario sosiodrama terlebih dahulu. Dalam memainkan peran, siswa tidak perlu menghafal naskah, mempersiapkan diri, dan sebagainya. Siswa hanya melihat judul garis besarnya saja. Isi skenario berkaitan dengan etika bergaul dengan lawan jenis. Dan yang ketiga, menentukan kelompok yang akan bermain sosiodrama. Sesuai dengan kebutuhan skenario, konselor memilih individu yang akan memegang peran. Dalam tahap ini, sebelumnya konselor mengemukakan garis besar dari skenario tersebut. Kemudian, memilih kelompok siswa yang akan memainkan peran, serta mengatur situasi tempat bersama dengan siswa yang terlibat di dalam sosiodrama. Yang keempat, menentukan kelompok penonton dan menjelaskan tugas-tugasnya. Kelompok penonton adalah anggota lain yang tidak ikut bermain peran. Tugas kelompok penonton untuk mengobservasi pelaksanaan permainan. Hasil observasi kelompok penonton merupakan bahan dari diskusi. Yang kelima, pelaksanaan sosiodrama.
Pemimpin kelompok atau konselor memberikan kebebasan kepada anggota kelompok yang mendapatkan peran untuk melaksanakan peran yang dimainkan. Dalam permainan ini diharapkan terjadi identifikasi antara pemain maupun penonton dengan peran-peran yang dimainkan. Siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan penghayatan mereka pada saat memainkan peran. Yang keenam, evaluasi dan diskusi. Setelah selesai permainan, diadakan diskusi mengenai pelaksanaan permainan tersebut berdasarkan hasil observasi dan tanggapan-tanggapan dari penonton. Dalam tahap ini, diskusi diarahkan untuk membicarakan tanggapan mengenai bagaimana pemain membawakan perannya sesuai ciri-ciri peran masing-masing, cara memecahkan masalah, dan kesan-kesan pemain dalam memerankan perannya. Yang ketujuh, ulangan permainan. Hasil dari diskusi dapat ditentukan apakah perlu diadakan ulangan permainan atau tidak. Yang ketiga, psikodrama. Psikodrama, sejak kecil kita sering terbiasa dengan permainan di dunia sendiri. Semisal saat dulu anak perempuan sering bermain dengan boneka atau mainan yang sering kita lakukan, yaitu berdandan layaknya orang dewasa. Begitu juga dengan anak laki-laki yang senang bermain perang-perangan. Psikodrama dalam bimbingan kelompok digunakan untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Dalam teknik ini, siswa memerankan suatu peranan tertentu tentang konflik atau ketegangan dapat dikurangi atau dihindari. Tujuannya untuk membantu peserta didik atau konseli memperoleh perhatian yang baik tentang diri sendiri sehingga dapat menemukan konsep diri atau jati dirinya, kebutuhan-kebutuhan, dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap tekanan yang dialaminya. Komponen dalam psikodrama yang pertama, panggung permainan. Kedua, pemimpin psikodrama atau direktor. Yang ketiga, peran utama atau protagonis. Yang keempat, pemeran pembantu, auxiliary. Yang kelima, penonton. Prosedur psikodrama. Role presentation atau penyajian peran dilakukan dengan cara mengenal peran sederhana yang merupakan representasi dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh konseli. Yang kedua, soliloquy sendiri adalah istilah untuk seseorang berbicara tentang apa yang dia pikirkan tanpa atau seolah-olah tidak ada yang mendengarkannya, seperti monolog. Aside adalah membolehkan protagonis untuk menyuarakan perasaan dan pikirannya yang seakan tidak tepat kalau diucapkan dengan keras pada kehidupan asli. Yang selanjutnya, doubling merupakan sisi lain dari protagonis. Pada konsepnya, para pemain, pemeran, pendukung, atau pembantu menyatukan protagonis dengan menirukan gerakan dan perkataan layaknya protagonis. Yang selanjutnya, amplifying. Seperti halnya namanya perlantangan, maka perannya adalah menyuarakan secara keras atau lantang tentang apa yang disampaikan oleh protagonis. Dan selanjutnya, cermin atau mirror adalah suatu metode ucapan balik supaya konseli sering refleksi diri. Modeling dalam aplikasinya adalah untuk permodelan dan demonstrasi alternatif oleh anggota kelompok bagi konseli. Modeling di sini tidak bertujuan untuk mengajari secara langsung konseli apa yang harus dilakukan. Tahap psikodrama, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap persiapan dilakukan untuk memotivasi anggota kelompok agar mereka siap berpartisipasi secara aktif dalam permainan, menentukan tujuan-tujuan permainan, dan menciptakan perasaan aman dan saling percaya dalam kelompok. Yang kedua, pelaksanaan. Semua peran
menjalankan tugasnya masing-masing sebagaimana yang sudah ditugaskan oleh pemimpin kelompok. Yang ketiga, tahap diskusi. Anggota kelompok diminta untuk menyampaikan pendapat guna memperlancar tujuan yang akan dicapai. Dan selanjutnya teknik homeroom. Homeroom merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru atau pembimbing dan siswanya untuk menciptakan suasana kekeluargaan yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat siswa sehingga dapat membantu menjadi lebih efektif. Prosedur teknik pelaksanaan homeroom yaitu yang pertama menentukan jenis kelompok besar dan kelompok kecil. Yang kedua, membuat jadwal dan menentukan tempatnya. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan homeroom. Kegiatan homeroom dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan agar bisa membantu siswa untuk mengembangkan wawasan dan mengembangkan kemampuan bersosialisasinya. Implementasi konseling kelompok. Standar prosedur operasional konseling kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil, evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok yakni perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan konseling kelompok, dikembangkan sesuai topik permasalahan yang telah dirumuskan hasil dari identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tahap-tahap konseling kelompok. Yang pertama, pembentukan kelompok. Yang kedua, identifikasi peran dan tujuan kelompok. Yang ketiga, produktivitas atau memecahkan masalah. Yang keempat, realisasi atau pemimpin kelompok membangun dan menguatkan kelompok. Dan yang terakhir yaitu penutup. Menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Pelaksanaan layanan konseling kelompok meliputi tahap awal ini beginning stage. Dan tahap kedua tahap transisi stage. Dan yang ketiga tahap kerja working stage. Dan yang terakhir tahap pengakhiran terminating stage. Teknik konseling kelompok yang pertama relaksasi adalah suatu strategi konseling dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi stres dan ketegangan emosi dengan tujuan untuk menahan terbentuknya respons stres terutama dalam sistem saraf atau hormon, sehingga pada akhirnya relaksasi dapat mencegah dan meminimalkan gejala fisik akibat stres. Tipe atau jenis teknik relaksasi. Yang pertama, autogenic training, menyugestikan diri berada di dalam keadaan nyaman atau menyenangkan. Dan selanjutnya, progressive training, merelaksasikan otot dan menurunkan emosi dari sebuah masalah. Dan yang ketiga, melatih konsentrasi atau meditation. Yang keempat, relaksasi otot, mengurangi ketegangan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot. Yang selanjutnya, relaksasi kesadaran indera. Dalam teknik ini, individu diberi satu seri pertanyaan yang tidak untuk dijawab secara lisan, tetapi dirasakan sesuai dengan apa yang dapat atau tidak dapat dialami oleh individu pada waktu instruksi diberikan. Menurut Nur Salim 2013, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penerapan teknik relaksasi. Yang pertama, rasional, yaitu pada tahap ini konselor menjelaskan maksud penggunaan strategi ini, memberikan tahapan-tahapan serta mengkonfirmasi ketersediaan konseli. Dan selanjutnya, instruksi tentang pakaian. Konselor memberikan petunjuk kepada konseli tentang berpakaian yang nyaman. Sebaiknya pada waktu latihan menggunakan pakaian yang longgar dan jangan menggunakan hal-hal yang mengganggu jalannya relaksasi, seperti kacamata, jam tangan, atau hal yang mengganggu lainnya.
Yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman. Dalam hal ini, konselor perlu menyediakan lingkungan yang tenang, kursi yang nyaman, atau lantai yang memadai. Yang keempat, permodelan oleh konselor. Konselor memberikan contoh latihan relaksasi. Konseli memperhatikan dengan baik. Yang kelima, petunjuk untuk melakukan relaksasi. Konselor membaca instruksi relaksasi kepada konseli. Dilanjutkan dengan konselor menginstruksikan kepada konseli untuk meraih kenyamanan, menutup mata, dan mendengarkan instruksi dari konselor. Dan selanjutnya, penilaian pasca relaksasi. Konselor bertanya kepada konseli tentang sesi latihan relaksasi serta mendiskusikan masalah-masalah yang muncul saat konselor berlatih relaksasi. Yang terakhir, pekerjaan rumah dan tindak lanjut. Konselor memberikan dan meminta konseli mengerjakan pekerjaan rumah. Teknik kontrak tingkah laku, yaitu seseorang klien yang memiliki masalah dan konselor membuat kontrak di mana klien harus berjanji. Karakteristik kontrak tingkah laku yaitu adil, jelas, jujur, positif, dan sistematis. Tujuan dari kontrak tingkah laku yaitu untuk mengubah perilaku klien yang tidak adaptif menjadi perilaku yang adaptif. Untuk termotivasi adanya perubahan perilaku, maka diperlukannya kondisi-kondisi yang mengikat demi tercapainya perilaku yang dikehendakinya. Tipe teknik kontrak tingkah laku yang pertama, kontrak unilateral atau kontrak perilaku tunggal di mana nantinya hanya ada guru dan konseli saja. Dan selanjutnya kontrak quid pro quo. Quid pro quo. Kontrak perilaku dua pihak dilakukan guna memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mengidentifikasi perilaku satu sama lain. Dan selanjutnya self contact. Kontak perilaku ini adalah bagaimana model dan bentuk reinforcement ditentukan dan diadministrasikan sendiri oleh konseli dalam membuat kontrak. Training assertive training, yaitu kemampuan seseorang untuk mengekspresikan diri, pandangan-pandangan dirinya, dan menyatakan keinginan serta perasaan diri secara langsung, jujur, dan spontan tanpa merugikan orang lain. Tujuan dari latihan teknik asertif ini adalah untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Prosedur teknik latihan asertif dalam konseling kelompok, yaitu seperti apa yang akan dilakukan dengan cara apa. Tak ada prosedur standar yang digunakan dalam pengaplikasiannya. Teknik modeling. Teknik modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan oleh seorang model atau orang lain, tetapi modeling melibatkan penambahan dan pengurangan tingkah laku yang teramati. Overmodeling. Di dalam teknik modeling terdapat 3 model penerapannya, yaitu yang pertama overmodeling atau lip modeling. Hal ini bagaimana saat satu atau seorang individu atau lebih mendemonstrasikan sebuah perilaku yang harus digunakan untuk bahan belajar atau observasi. Dan selanjutnya modeling simbol adalah cara atau prosedur yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film, video, buku panduan, maupun media lain yang mendukung proses modeling simbolis. Jadi modeling simbolis ini diterapkan menggunakan media atau alat lain selain dari ucapan seperti itu.
Teknik modeling adalah convert modeling. Dalam tipe ini adalah kegiatan menjadikan dirinya sendiri secara contoh. Kegiatan dalam tipe ini seringkali melibatkan perekaman konseli yang langsung atau menggunakan self imagery yang mengingat apa yang telah ia lakukan saat memperhatikan keterampilan yang ada dengan baik dan benar. Teknik modeling bertujuan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien. Adapun prosedur teknik modeling dalam konseling kelompok, yang pertama, menurut prosedur teknik modeling dalam konseling kelompok menurut Adawiyah 2012, Adiputra 2015, Erford 2014, Hidayah 2011. Dari keempat tahapan itu, yang pertama, atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Dijelaskan sebagai berikut, yaitu proses atensi atau memperhatikan beberapa variabel yang turut berpengaruh terhadap proses belajar, diantaranya berkaitan dengan karakteristik, model, sifat kegiatan, dan orang yang menjadi subjek. Yang kedua, proses retensi. Ketika mengamati perilaku seseorang dan segera menirukannya. Yang ketiga, proses reproduksi. Proses reproduksi motorik harus melibatkan 4 subtahapan, yaitu organisasi, respon kognitif, inisiasi, respon, pemantauan respon, dan penyempurnaan respon. Yang keempat, motivasi pembelajaran melalui observasi paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru dan dilakukannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Susuni Rahayu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.